Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kami di stand Bapenda Kutai Kartanegara pada acara Expo Merah Putih di Kecamatan Sanga-Sanga. Hari ini kita akan bincang-bincang santai bersama dengan Kepala UPT Sangas UPT wilayah berapa ya Pak? Wilayah 2 Kecamatan Sanga-Sanga dan dengan Anggana ya, dengan Pak Asmaran, dan juga didampingi oleh Ibu Dina Lurah dari Sarijaya serta Bapak Wakil Ketua Forum RT Kelurahan Sarijaya Pak Mas Rani. Jadi sore ini kita bincang-bincang santai aja ya Pak. Nah, sahabat pajak, hari ini kita akan bahas Bapak Ibu, kita akan bahas ke Pak Asmara dulu kali ya, terkait dengan kan ada pelimpahan kewenangan kepada UPT. Nah, sejauh mana sih Pak pelimpahan kewenangan ini yang sudah dilakukan oleh UPT wilayah 2 yang kebetulan dikepalai oleh Bapak Asmara? Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi Bu, kita di sini regulasinya dari Undang-Undang 28 tahun 2009 bahwa pajak PBB, pajak bumi dan bangunan yang mana itu yang dikuasai atau yang dimanfaatkan oleh pribadi maupun badan itu kami di UPT diberi kewenangan mengelola untuk APIS kedua tadi antara PBB dan BPHTB, salah satu pajak 11 pajak yang diberikan di Undang-Undang 28 tadi. Jadi kami fokus di dua APIS yang diberikan, bahwa kita di UPT diberikan dua kewenangan, pajak PBB dan BPHTB. Baik Bapak. Selain PBB ada lagi nggak selain PBB dan dengan BPHTB di dalam pelimpahan kewenangan tersebut? Baik, selain PBB, UPT juga melalui surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah, kami diberi juga kewenangan untuk membantu memfasilitasi saja. Artinya kami hanya membantu memfasilitasi terkait yang di lapangan itu nggak mungkin, kami hanya mempotensikan data-data itu. Misalnya kalau di Sanga-Sanga atau di Anggana itu ada reklame, ada rumah makan, itu kami mempotensikan, kemudian kami data, nanti yang turun itu dari bidang pendaftaran itu bekerja sama bersendiri bersama UPT. UPT hanya menyampaikan potensi saja. Demikian. Jadi memfasilitasi ya Pak Maran. Nah, terkait fasilitasi tadi ini dengan tugas fungsinya UPT tadi dengan kewenangan yang dilimpahkan ada dua pajak, PBBI dan BPHTB. Kita mau tahu sejauh mana kerjasama atau kolaborasi yang sudah dibangun oleh Pak Asmaran selaku Kepala UPT ini dengan pihak yang ada di wilayah Bapak, misalnya dari kecamatan dan kelurahan, sejauh mana sudah membangun kolaborasi tersebut, utamanya di dalam hal membangun potensi data yang ada di wilayah Bapak, juga bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ana. Terkait dengan sinergi. Kalau kita mengacu dari UPT ini, pertama dulu regulasi Perbup nomor 50 tahun 2013 itu juga ada bicara pasal 89 bahwa siapa saja yang bekerja sama, siapa saja yang bisa bekerja sama, antara lain adalah Bapenda sendiri, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan dan desa. Nah, itu kita regulasinya ada saja. Kemudian juga kita implementasinya di lapangan. Kami kalau dengan Ibu Dina itu saya pernah sosialisasi ya bersama forum RT gitu Pak ya. Saya pernah sosialisasi pendekatan langsung ke Pak RT di sana, sosialisasi terkait penyampaian PBB ataupun perluasan objek pajak data-data baru yang ada di daerah mereka. Kebetulan Ibu Dina ini wilayahnya itu wilayah
PKP, tapi sudah ada apa sekarang PTSOB sudah bisa. Artinya kedepannya itu mungkin bisa memperluas objek pajak, tidak hanya bangunan, mungkin bisa tanah. Gitu, Bu. Jadi intinya sekarang ketika melakukan sinergi antara UPT, baik UPT dengan kecamatan maupun dengan kelurahan itu lebih kepada bagaimana memperluas objek pajak ya, memperluas objek pajak. Dan kebetulan ini sudah hadir juga bersama kita Bu Dina, Ibu Lurah Sarijaya. Boleh tahu Bu sedikit gimana menurut Ibu dengan sinergi yang sudah dibangun oleh UPT kami, UPT 2 wilayah Sanga-Sanga ini, dengan maksudnya tadi itu perluasan objek pajak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu khususnya Kelurahan Sarijaya, untuk hadir di Bapeda ini ya, untuk menjelaskan mengenai kerjasama tentang pajak. Kami sebelumnya dengan UPT pendapatan daerah di Kecamatan Sanga-Sanga itu melakukan sosialisasi kepada semua RT, Bu. Kebetulan di Kelurahan Sarijaya itu ada 10 RT, dan nantinya pada saat Badan Pendapatan Daerah yaitu UPT itu nanti akan memberikan berapa besaran pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh masyarakat kami, dan nanti kami akan memanggil semua RT untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Jadi nanti kami akan koordinir semua RT, dan nanti RT akan menyerahkan berapa besaran pajak itu yang telah disampaikan kepada masyarakat, nanti akan dikenakan di kelurahan. Jadi nanti dari pihak kelurahan itu akan menyetorkan ke bank. Jadi kami saling bekerja sama, dan kami tidak ingin menyusahkan masyarakat kami untuk berbondong-bondong membayar pajak di bank, Bu. Jadi itu semua sudah kami koordinir. Mungkin itu aja, Bu, dari kami. Baik, baik Ibu Lurah, kayaknya ini sudah lebih bagaimana memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajaknya ya. Tapi tadi dibantu dengan forum RT ya, Bu. Cuma ini, Bu, memang kita berusaha untuk memudahkan pembayaran, tapi mungkin juga bisa kami informasikan bahwa pembayaran pajak itu sudah bisa dilakukan secara digital, sudah bisa non tunai. Jadi sebenarnya lewat Android pun masyarakat sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi seperti inovasi kami sebagai Oda3 itu dari rumah pun sudah bisa bayar pajak dengan HP Android. Mungkin nanti itu yang perlu disampaikan ke warga Bapak Semarang ya, nanti akan disosialisasikan kembali ya. Jadi sinerginya sudah bagus, saling membantu seperti itu juga. Dan satu lagi, Bu, mungkin titipan kami Pak Semarang terkait dengan potensi wajib pajak yang ada di wilayah Sarijaya tadi khususnya. Kalau bisa nanti kayak catering, restoran, rumah kos, mungkin Ibu bisa membuat satu peta potensi ekonomi yang ada di Kelurahan Sarijaya. Tapi yang lebih tadi itu adalah mensosialisasikan ke masyarakat maupun ke forum RT bahwa sekarang sudah bisa bayar lewat non tunai. Oke. Selanjutnya kita juga sudah bersama dengan Pak Masrani. Tanggapan Pak Masrani dengan adanya tadi kolaborasi dan sinergitas antara UPT, baik UPT, kelurahan dan pihak RT sendiri seperti apa, Pak? Selama ini seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Kita selama ini sudah sering berkomunikasi dengan permasalahan pajak ini, dan alhamdulillah selama ini kami forum RT selalu memonitor ke warga yang mana selama ini yang
setiap tahunnya kita mengambil setoran ke daerah dan kami kumpulkan, terus kami serahkan ke kelurahan untuk dibawa ke bank. Warga ya dalam pembayaran pajaknya, jadi lebih kepada memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya. Saat penyampaian SPPT saya dapat informasi tadi bahwa Kelurahan Sarijaya ini kurang lebih 99% ya Pak, SPPT-nya sudah tersampaikan. Iya, Bu, benar, Bu. benar ya. Nah, cuman ada 1% aja yang mungkin yang belum selesai karena adanya kesalahan data atau ketidaksesuaian data. Seperti itu ya Bu. Iya. Nah, nanti kalau yang hal seperti ini kita sampaikan bahwa di kami pun sudah bisa dilakukan layanan, di stand Bapenda ini sudah bisa dilakukan layanan. Kembali kepada bagaimana membangun sinergitas tadi ini Pak Mara. Apa saja sih yang sudah dilakukan selain sosialisasi? Selain sosialisasi, apa saja yang sudah dilakukan? Apakah ada pertemuan rutin atau ada komunikasi intensif? Seperti apa ya masalah penyelesaian PBB-nya, penyampaian SPPT-nya maupun pembayarannya? Baik, Bukan hanya di PBB-nya saja sebenarnya ya, tapi 11 jenis pajak yang ada, meskipun itu 9 pajak lainnya itu hanya fasilitasi. Iya, silakan Pak. baik, terima kasih. Karena wilayah topografi, letak geografis di Sarijaya itu lewat ke sana lagi sedikit tuh kelurahan Sangat-Sangat Muara itu. Mereka terus potensinya di sana itu hanya ada beberapa perusahaan itu Bu ya. Nah ini kebetulan ini kalau alhamdulillah kalau memang didukung kita juga ke depan itu dia sudah mulai mengoperasionalkan atau membuka objek baru, tapi itu di bidang objek wisata, ekowisata, MRT ya. Nah, itu luar biasa itu. Dikelola oleh siapa? Dikelola oleh pihak Kelurahan. Oh, jadi kalau tempat wisata itu Bu, mungkin nanti kita bincang-bincang share informasi ya Bu. Tempat wisata itu ketika dipungut atau dikelola oleh pemerintah, biasanya itu kan ada jasa parkir, jasa makan gitu kan. Nah kalau yang seperti itu karena dikelola oleh pemerintah daerah, maka itu ada namanya pajak parkir juga Bu. Tapi kalau dikasih karcis itu namanya retribusi gitu. Kalau dikelola oleh swasta itu kita nyiapkan tempatnya, itu masuk pajak parkir. Tapi kalau Ibu yang mengelola sendiri, pihak kelurahan, dengan adanya karcis tadi itu, maka nanti akan munculnya retribusi parkir. Dan ada juga kalau masuk di tempat wisata itu ada namanya pajak hiburan ya Pak Maran ya. Jadi sepertinya ini nanti di Sarijaya ini akan ada potensi baru ya. Dan kita berharap bahwa Ibu juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain. Maksudnya begini, potensi ekonomi di Sarijaya mungkin banyak, tapi tidak terdata secara baik gitu ya Pak ya. Belum terdata secara baik karena pasti Ibu juga lihat potensi-potensi yang ada di Sarijaya, misalnya kayak rumah kos itu kok sudah masuk pajak hotel yang lebih dari 10 kamar gitu. Jadi Bapak RT juga mohon dibantu, siapa tahu ada warganya yang punya rumah kos gitu kan, itu juga bisa masuk dalam objek pajak. Jadi kita memang berharap bahwa sinergitas ini sangat perlu. Menurut Ibu, apa sih yang harus Bapenda lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan di kelurahan ya Pak, dalam upaya dalam peningkatan pendapatan daerah? Kalau menurut saya Bu, untuk Bapenda itu sebaiknya sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung ya Bu ya. Jadi kan selama ini kan kami hanya sosialisasi dari UPT. Jadi nanti kalau bisa itu dari Bapenda itu turun langsung ke lapangan. Baik, jadi mengetahui apa potensi-potensi yang ada di kelurahan. Baik. Jadi Ibu kalau sosialisasi mungkin selain dengan kita sampaikan secara lisan, ya, Ibu juga bisa bersurat memanggil atau mengundang kami Bapenda untuk melakukan sosialisasi di tempat Ibu. Silakan. Ya, kita akan tunggu dan rata-rata teman ini personelnya sudah siap untuk melakukan itu. Kapan Ibu menjadwalkan, kita akan datang untuk melakukan sosialisasi.
selain potensi-potensi yang tadi, ada wilayah pengembangan wilayah apa dari WKP menjadi apa tadi? Itu kan sudah selama ini pajak yang kita pungut hanya bangunan. Kita berharap ke depan buminya juga masuk. Tapi saya sudah melihat di wilayah ibu ini, di sebelah ke arah sana, itu sudah ada beberapa yang bisa disuratkan. Artinya sudah bisa, artinya bebas dari WKP. Selama ini itu kendalanya Pak RT ya. Di wilayah Bapak kan hampir berapa persentasenya itu semua WKP. Tapi alhamdulillah saya sudah melihat beberapa surat masuk Bu, yang di daerah ke arah sana itu. Ini sudah ada yang dibebaskan itu dari Pertamina itu bisa itu. Mungkin ada beberapa surat itu sudah bisa disuratkan. Artinya dia sudah bisa bumi dan bangunannya sudah bisa itu. Artinya tanah yang tadinya wilayah WKP itu sudah diserahkan ke masyarakat dan sudah memiliki sertifikat seperti itu atau kepemilikan. Ya benar. Artinya wilayah ada beberapa wilayah di Sarijaya yang sudah bisa dibebaskan, dia sudah terbebas dari WKP. Bahkan kalau ke arah sini sangat-sangat dalam, RT berapa yang 24 ya, 24 itu juga salah satunya adalah fasilitas umum Pasum, antara lain SMK Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sangat terbantu sekali. Kita kemarin sudah membantu difasilitasi, sudah kita buatkan PBB-nya. Mereka juga sudah berusaha juga itu mengurus izinnya ke pihak Pertamina, kemana akhirnya berhasil. Dan kita juga alhamdulillah kita sudah bantu memfasilitasi SPT PDB-nya. Sekarang sudah bisa dapat bantuan tuh mungkin dari pusat itu. Karena selama ini kalau nggak ada sertifikatnya nggak bisa dapat bantuan dari pusat aja. Baik. Jadi memang sudah diserahkan ke warga sehingga kita bisa perluasan objek pungutan lagi ya Pak Maram. Yang awalnya cuma bangunan sekarang sudah bisa dengan tanah buminya gitu ya. Jadi sudah lengkap PBB-nya, pajak bumi dan bangunan ya. Ibu, dengan adanya tadi penyerahan ke warga wilayah WKP tadi, bagaimana pendapat Ibu? Dan apa sih yang sudah dilakukan oleh pihak kelurahan? Ini Bu ya, kemarin pada tahun 2022 itu kami telah melakukan PTSL, yaitu pendataan tanah sistematis lengkap. Jadi itu didukung oleh BPN. Dan insya Allah Bu, dari Kelurahan Sarijaya, dari yang terdaftar 482, itu insya Allah 470 itu nanti lahan warga itu bisa disertifikatkan. Jadi nantinya untuk pendapatan daerah ini kemarin bukan hanya dari bangunan, tapi nanti kedepannya itu tanah juga bisa Bu. Berarti teman-teman dari pendaftaran nanti siap-siap untuk melakukan pendaftaran baru ya atas wilayah Sarijaya, Kelurahan Sarijaya yang sudah lahannya sudah diserahkan ke warga. Yang tadinya lahan WKP sekarang sudah bisa diserahkan ke warga. Berapa tadi? 400 berapa Bu? 470 yang bisa disertifikatkan ya. 470 bidang 470 bidang tanah. Jadi kawan-kawan di bidang pendaftaran khususnya PBB ini wilayah Sarijaya sudah ada perluasan objeknya lagi, yaitu yang awalnya hanya dikenakan bangunan sekarang buminya juga sudah dikenakan pajaknya. Kalau dari RT itu kan ada apa tadi, bantuan 50 juta per RT. Iya Bapak ya. Nah, terkait bantuan tadi ini, apa yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh RT dalam upaya peningkatan pendapatan? Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Sebelumnya sebenarnya bantuan 50 juta RT per tahun itu sangat berguna sekali. Ya, sangat berguna sekali Bu, karena selama ini kami banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kami tidak bisa jangkau. Artinya dengan adanya 50 juta per RT per tahun ini memberikan semangat kami lagi. Kami berusaha semaksimal mungkin
yang artinya yang tadi belum bisa kita rencanakan, akhirnya selama ini bisa kita rencanakan. Berarti itu sangat memberi dampak ya Pak, dampak kepada ke RT dengan adanya 50 juta ini apa aja Pak? Sebenarnya dari 50 juta per RT itu Bu, kita gunakan banyak sekali Bu, contohnya ke kegiatan gotong royong. Selain itu juga kita berikan alat-alat kegiatan gotong royong seperti tangga, parang, cangkur, kargo, dan lain-lain. Lebih kepada keperluan gotong royong ya Pak. Boleh nggak kita titip nanti ketika kapan-kapan Bapak Forum RT berkumpul, boleh disosialisasikan, dibantu sosialisasikan tentang pajak daerah, bahwa ada kewajiban warga terkait pajak itu, karena kan kita juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga itu sebenarnya dalam upaya peningkatan pendapatan itu nanti akan dikembalikan juga lagi kembali ke warga, termasuk tadi itu ya Pak. Jadi minta dibantulah untuk mensosialisasikan tentang membantu Ibu Lurah, lebih kepada membantu Ibu Lurah bagaimana ini, dan juga ya tadi sinergitas antara kami Bapenda dan dengan adanya UPT pajak daerah, Ibu Lurah dan Forum RT sendiri. Statement terakhir mungkin Pak Marang terkait dengan bincang-bincang kita pada hari ini, apa sih yang dari pihak UPT deh, pajak daerah nih, UPT pajak daerah, apa sih yang mau dilakukan ke depannya, mau seperti apa? Baik, terima kasih Bonang. Di akhir bincang kita ini kita ingin ke depan dalam rangkaian peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, sinergi kami yang sudah kita bangun ini kita lebih tingkatkan lagi. Mungkin selain minta disosialisasi tadi, mungkin itu agak kita tambah lagi tahun-tahun berikut sosialisasi. Kalau koordinasi saya sama Bu Dina, saya sering saja gitu. Siap, nanti ada Bang Muto yang akan menjadwalkan sosialisasi ke Kelurahan Sarijaya ya Bu ya. Berapa kali pun Bapak Ibu minta, kita akan bantu, kita akan Ibu ini minta yang hadir ini jangan Pak Asmaran terus. Iya Pak, Bu ya, bosan kan Bu lihat Pak Asmaran terus. Baik Ibu, nanti kita tunggu suratnya dan kita akan jadwalkan sosialisasi. Bang Tauhid ya? Iya Bang Muto ya, Bang Muto siap. Nanti kita akan hadirkan Bang Muto beserta tim. Dari Ibu apa sih harapannya ke depan? Harapan kami Bu ya, kalau untuk pajak ini tadi apa yang dikatakan Pak Maran bahwa itu perlu sosialisasi, apalagi yang bentuk digital tadi Bu, pembayaran bentuk digital ya. Itu yang kami belum tahu. Jadi kan masyarakat kami ini apabila punya HP Android bisa aja kan langsung membayar pajak di situ. Tapi sedangkan saya aja belum pernah Bu untuk membayar pajak pakai Android. Jadi kalau Ibu ada DG dalam genggaman ya Bangkal Timtara, bisa lewat Tokopedia, bisa lewat Gobil, bisa lewat kantor pos, itu kita sudah bisa lakukan. Tapi kalau Ibu biasanya kan kalau lurah kan gajinya lewat Bangkal Timtara ya, pasti punya DG ya Bu. Nah pembayaran pajak sudah bisa dilakukan lewat DG gitu. Nah juga satu lagi Bu ya, kalau bisa dari yang warga kami itu Bu, untuk pembayaran pajak itu bisa diapresiasi dengan pemberian door prize. Jadi mereka semangat. Wow, ada yang mau minta door prize untuk pembagian. Begini aja Bu, kalau nanti di tempat kita ketika tahu knobnya ya Bang Jo dan teman-teman yang lainnya, bahwa ketika knobnya kita cek dan lunas pajaknya, kita akan kasih hadiah langsung. Jadi silakan berkunjung ke stand kami di Badan Pendapatan Daerah. Jadi ini memang satu hal yang sangat membanggakan dari Kelurahan Sarijaya ini. Sebenarnya rata-rata Kelurahan Sini itu bagus semua. Namun yang tercepat di dalam rambut penyampaian ke RT-nya, ke masyarakatnya, di Kelurahan Sarijaya, dia selalu 99%. Terbukti hanya 1 atau 2 orang warga saja yang tidak bayar itu karena kesalahan nama. Mungkin insya Allah besok hari Senin Pak RT atau Bu Dina
dipersiapkan yang kesalahan nama tadi, nanti dari kami bisa langsung perbaiki di sini. Iya, bisa langsung kita perbaikin di sini datanya, jadi bisa diterbitkan. Oh, satu informasi lagi Bu, bahwa tahun ini kita sudah bisa cetak SPPT sendiri. Ya, jadi nanti ada linknya, nanti mungkin kawan-kawan akan memberikan sosialisasi kembali, mungkin lewat UPT dulu, kita akan kasih selebarannya. Nah, terakhir mungkin ke Pak Mas Rani, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan UPT dan kelurahan, bagaimana Pak Mas Rani kedepannya mau seperti apa, dengan termasuk tadi dengan 50 juta nanti bukan hanya sekedar membeli perlengkapan untuk gotong royong, kira-kira ada nggak Pak program-program selanjutnya dari RT? Baik, sebenarnya kita ini selalu ada selalu inovasi untuk program selanjutnya karena sangat berguna sekali Bu. Artinya dana 50 juta itu setelah tahun kemarin itu kita gunakan untuk alat-alat dan lain-lain. Kedepannya juga kita akan gunakan untuk inovasi selanjutnya. Siap, terima kasih Pak Mas Rani. Jadi mungkin itu tadi ya bincang-bincang sore kita pada hari ini bersama Pak Asmaran, Kepala UPT Wilayah 2 Sanga-Sanga dan Anggana, Ibu Dina, Ibu Lurah Sarijaya, serta Bapak Wakil Ketua Forum RT Kelurahan Sarijaya, Bapak Mas Rani. Sampai ketemu lagi dengan kami di bincang-bincang selanjutnya. Tetap mengikuti medsos kami, tetap mengikuti kami, dan tetap berkunjung ke stand kami pada acara Expo Merah Putih. Kami tunggu di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau konsultasi, kami tunggu. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.